Siapa yang setuju kalau brownies itu adalah salah satu kue yang paling enak dan gampang banget bikinnya? Karena dalam proses pembuatannya itu nggak perlu pakai mixer guys. Tapi meskipun gampang, ternyata masih banyak banget yang belum berhasil bikin kue yang satu ini loh. Dalam video kali ini, aku nggak hanya bakalan bagiin resep, tapi aku bakalan bagi juga tips dan triknya supaya brownie yang kalian bikin itu lumer di mulut dan permukaannya muncul shiny crust-nya. Jadi yuk langsung aja kita bikin. Untuk takaran bahan, teman-teman boleh klik deskripsi box, di situ sudah lengkap aku tulis ya. Sedangkan untuk tutorial membuatnya, teman-teman boleh simak baik-baik videonya sampai selesai. Pertama di sini aku mau bikin untuk lelehan coklatnya. Di sini aku campurkan coklat di sisi atau coklat batang yang sudah aku potong-potong. Campurkan dengan margarin dan juga minyak goreng. Kemudian ini mau aku lelehkan di atas pan yang sudah aku kasih air. Ini namanya adalah teknik double boil. Pastikan mangkok yang kalian gunakan itu lebih tinggi supaya tidak ada percikan air yang masuk ke dalam mangkok. Jangan lupa coklatnya terus diaduk supaya mencair seperti ini. Kalau udah mencair seperti ini boleh disisihkan, kemudian kita biarkan sampai tidak terlalu panas. Jadi nanti kita gunakan dalam kondisi hangat. Sambil menunggu coklatnya hangat, di wadah lain di sini aku mau pecahkan 3 butir telur. Untuk telurnya di sini aku pakai ukuran sedang. Kalau teman-teman pakai telur ukuran kecil boleh pakai 4 butir, dan kalau pakai telur ukuran yang besar boleh pakai 2 butir aja ya. Setelah itu tambahkan gula halus. Untuk gulanya di sini sengaja aku pakai gula halus supaya dia itu lebih mudah larut. Karena ada beberapa resep fudgy brownies yang menggunakan gula kastor atau bahkan gula pasir. Nah, menurut aku gula kastor dan gula pasir itu harus ekstra mengocoknya ya guys, supaya gulanya itu benar-benar larut. Jadi aku lebih suka pakai gula halus aja. Untuk gula halusnya di sini aku mixer aja menggunakan kecepatan sedang. Kalau teman-teman mau pakai whisker juga boleh, tapi pastikan gulanya itu harus benar-benar larut ya. Oh iya, untuk takaran gula halusnya jangan dikurangi supaya nanti shiny crust-nya itu tetap muncul. Kalau udah, lanjut kita masukin bahan-bahan keringnya. Di situ pertama aku masukin baking powder, kemudian aku tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai protein sedang. Jangan lupa untuk semua bahan ini selalu diayak supaya tidak ada sisaan tepung yang bergerindil atau kotor. Nah, pasti sebagian teman-teman ada yang bertanya nih, kenapa fudgy brownies-nya pakai baking powder? Jadi meskipun brownies itu adalah cake yang bantet dan dia biasanya teksturnya padat, aku lebih suka menambahkan baking powder. Jadi nanti bentukannya itu nggak terlalu padat-padat banget. Dan biasanya kalau pakai baking powder, ketika dimakan dia itu bakalan langsung lumer di dalam mulut. Ya, itu kembali ke selera masing-masing aja ya. Kalau aku bikin fudgy brownies biasanya kayak gini. Step terakhir di sini aku tadi masukin vanili bubuk dan juga di sini aku tambahkan coklatnya. Jadi untuk coklatnya juga jangan dikurangi supaya rasanya itu enak. Lanjut di sini aku mixer lagi menggunakan kecepatan sedang aja, dan ini nggak terlalu lama ya guys. Ngaduknya ini pokoknya asal tercampur aja karena ini tepungnya udah masuk. Nah, tepung terigu itu kan mengandung gluten. Kalau diaduk terlalu lama biasanya glutennya itu bakalan segera terbentuk, yang mana itu akan membuat kue yang kalian buat itu menjadi lebih keras. Sebaiknya ngaduknya itu nggak usah terlalu lama dan asal tercampur rata aja, atau bahasa kerennya itu jangan overmix. Nah, ini sebenarnya ngaduknya nggak harus pakai mixer, boleh pakai whisker atau pakai spatula. Cuma di sini aku tetap pakai mixer supaya tangan aku tuh nggak terlalu pegel ya guys. Terakhir di sini aku masukin untuk lelehan coklat yang sudah kita buat di awal tadi. Untuk lelehan coklatnya ini sudah tidak terlalu panas ya. Jadi ini tuh masih hangat tapi sudah tidak terlalu panas. Nah, fungsi coklat yang dimasukkan dalam kondisi hangat itu karena tadi kan aku pakai baking powder. Jadi kalau baking powder kena suhu hangat biasanya dia itu bakalan jadi lebih cepat aktif. Selanjutnya aku mixer lagi menggunakan kecepatan sedang. Ini tuh nggak terlalu lama, cukup selama kurang lebih 1 menit aja. Pokoknya dia asal tercampur rata aja. Nah, ini proses mengaduknya udah selesai, cukup sampai di sini aja. Setelah itu langsung aku mau sisir dulu bagian pinggirannya menggunakan spatula sambil mau aku aduk juga sampai di dasar wadahnya. Ini berfungsi untuk memastikan bahwa sudah tidak ada bahan-bahan atau endapan-endapan di dasar wadah. Karena biasanya kalau pakai mixer aja itu nggak terlalu sempurna ya guys proses pengadukannya. Jadi biasanya di sini aku tetap bakalan make sure menggunakan spatula kayak gini. Untuk ngaduknya jangan terlalu lama dan terlalu keras karena tadi udah masuk semua bahan-bahan ya guys. Takutnya nanti ketika dipanggang dia malah jadi bantet banget, nggak mau ngembang sama sekali. Nah, ini untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 22 kali 22 cm dengan tinggi 4 cm.
Jangan lupa untuk bagian bawah dan kedua sisinya itu dikasih baking paper supaya nanti lebih mudah saat mengeluarkan dari loyang. By the way, itu baking paper motif koran ya guys, jadi itu bukan koran bekas. Karena kemarin tuh aku sempat upload di sosial media lain, ada yang komentar bilang jorok banget sih ini bikin kue pakai koran bekas. Padahal sebenarnya itu bukan koran bekas loh, itu baking paper. Next time aku bakalan tunjukin ke kalian packagingnya itu seperti apa. Nah, kalau adonannya udah dituangkan di atas loyang, jangan lupa di bagian atasnya diratakan. Di sini aku bantu juga pakai sumpit, kemudian aku hentak-hentakan untuk mengeluarkan sisa udara yang masih terperangkap di dalam loyang. Setelah itu kita panggang dengan suhu 200 derajat untuk 10 menit pertama, kemudian 10 menit selanjutnya diturunkan suhunya ke 180 derajat. Jadi total memanggangnya adalah 20 menit, silahkan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Dan ini untuk hasil akhirnya, dia itu cakep banget, shiny crust di bagian permukaannya muncul. Nah, salah satu tanda brownies yang kalian bikin itu berhasil adalah munculnya shiny crust di atas permukaan. Penyebab pertama biasanya adalah takaran bahan-bahan yang tidak pas, terutama takaran gula dan juga coklatnya. Itulah alasan kenapa dalam setiap video aku selalu menggunakan takaran bahan menggunakan gram, bukan takaran sendok ataupun gelas. Untuk alasan yang kedua, biasanya adalah gula yang digunakan itu belum benar-benar larut di dalam kocokan telur. Makanya, setiap bikin brownies, aku lebih prepare menggunakan gula halus aja daripada gula kastor atau gula pasir. Yang sebenarnya bisa-bisa aja kalau kita mau gunakan gula kastor atau gula pasir, tapi semuanya harus dipastikan benar-benar larut sebelum bahan keringnya masuk. Dan penyebab terakhir adalah penggunaan suhu oven yang tidak tepat. Dalam pembuatan fudgy brownies, biasanya di 10 menit pertama aku akan menggunakan suhu 200 derajat. Hal ini berfungsi supaya shiny crustnya itu keluar. Setelah itu, suhunya boleh diturunkan ke 180 derajat dan lanjut ke proses pematangan cake-nya. Nah, itu adalah tips dan trik dari aku dalam pembuatan fudgy brownies. Nah, gimana, gampang kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!